menginformasikan sedikit sejarah peradaban Islam masa dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah. Yang pertama adalah dinasti Umayyah. Jadi dinasti Umayyah ini latar belakangnya berdiri ialah pada saat Khalifah Ali menjabat, ada perseteruan antara Khalifah Ali dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah bin Abi Sufyan ini adalah pendiri dari Bani Umayyah itu. Perseteruan tersebut dikarenakan yang pertama tindakan Ali yang tidak mau mengusung kembali pembunuhan Khalifah sebelumnya yaitu Khalifah Utsman bin Affan, dan yang kedua pergantian gubernur-gubernur di provinsi, dan salah satunya adalah Muawiyah bin Abi Sufyan yang dimana sebelumnya menjabat sebagai gubernur di Syria, kemudian digantikan oleh Khalifah Ali dengan sahabat yang bernama Suhail bin Abu Hanif. Kemudian perseteruan tersebut mengakibatkan dua perangan, yakni perang Jamal dan perang Siffin. Yang perang Jamal itu peperangan Khalifah Ali melawan Aisyah bin Awam dan Thalhah bin Ubaidillah, sedangkan perang Siffin peperangan antara Khalifah Ali melawan Muawiyah bin Abi Sufyan. Kemudian karena pada peperangan Siffin itu Muawiyah bin Abi Sufyan akan mengalami kekalahan, sehingga beliau melakukan suatu propaganda berupa menaruh kitab suci Al-Quran di atas tombak, di mana hal tersebut bertujuan untuk membuat Khalifah Ali bin Abi Thalib menghentikan peperangan tersebut, dan akhirnya Khalifah Ali bin Abi Thalib menghentikan peperangan tersebut dan membuat kesepakatan dengan Muawiyah bin Abi Sufyan, di mana mereka akan berunding di suatu tempat yang bernama Tawamadul Jandal dengan membawa wakil mereka dari pihak mereka masing-masing. Setelah itu perundingan di Tawamadul Jandal itu dilakukan dengan tiap-tiap pihak datang membawa kelompoknya maksimal 400 orang. Kemudian di pihak Ali bin Abi Thalib diwakilkan oleh Abu Musa al-Asy'ari, dan di pihak Muawiyah bin Abi Sufyan diwakilkan oleh Amr bin As. Kemudian kedua wakil dari masing-masing pihak itu mendiskusikan untuk mengambil keputusan, dan hasil akhirnya adalah pemilihan khalifah diserahkan kepada umat muslim. Tetapi Amr bin As menyuruh Abu Musa al-Asy'ari untuk menurunkan Khalifah Ali bin Abi Thalib terlebih dahulu. Kemudian setelah Abu Musa mengumumkan tentang mundurnya Khalifah Ali dari jabatan tersebut, maka Amr bin As mengajukan bahwasanya Muawiyah bin Abi Sufyan yang menjadi khalifah yang baru, dan disinilah berakhirnya Khalifah Ali bin Abi Thalib, dan mulailah dinasti Umayyah yang dipimpin oleh khalifah pertama mereka, yakni Muawiyah bin Abi Sufyan. Nama Umayyah itu sendiri diambil dari nama seorang bangsa Arab jahiliyah yang bernama Umayyah bin Abu Syam. Kemudian
Muawiyah setelah menjadi khalifah tersebut, beliau mulai menata tertib dan pemerintahan pada masa dinasti Umayyah itu. Dinasti Umayyah ini memerintah selama kurang lebih 91 tahun, yakni pada tahun 661 Masehi sampai 750 Masehi, atau sekitar 41 Hijriah sampai 132 Hijriah, dengan jumlah 14 khalifah. Dan dinasti Umayyah ini juga terbagi menjadi dua masa, yakni di Damaskus dan di Andalusia atau Spanyol. Di Damaskus sendiri, khalifah Bani Umayyah diantaranya adalah Muawiyah bin Abu Sufyan, kemudian putranya Yazid bin Muawiyah, kemudian cucunya Muawiyah bin Yazid, kemudian Marwan bin Hakam, keluarga dari Bani Marwan, kemudian Abdul Malik bin Marwan, kemudian digantikan lagi Al-Walid bin Abdul Malik, kemudian digantikan oleh Umar bin Abdul Aziz, dan yang terakhir itu yakni Yazid bin Abdul Malik dan Hisham bin Abdul Malik. Pada masa dinasti Umayyah di Damaskus ini yang paling menonjol ialah pada masa Umar bin Abdul Aziz, dikarenakan pada masa ini skala perekonomian maju baik dalam bidang pertanian maupun perdagangan. Kemudian beliau juga meringankan pajak-pajak bagi orang yang sudah masuk Islam, serta membangun pos-pos pertahanan di batas-batas daerah Damaskus. Berakhirnya pada masa dinasti Umayyah di Damaskus ini, dikarenakan kebanyakan khalifah-khalifah pada masa dinasti Umayyah ini hidup dalam kemewahan serta kurang memperhatikan masyarakatnya. Kemudian karena kekhalifahan pada masa dinasti Umayyah ini juga dipilih secara turun-temurun, tidak seperti khalifah sebelumnya yang melalui suara masyarakat muslim. Dan juga terdapat banyak pemberontakan, terutama perseteruan antara Bani Qais dan Bani Kalb, yang perseteruan itu dimulai dari zaman Utsman bin Affan sampai Muawiyah, tidak ada habisnya. Kejadian berakhirnya dinasti Umayyah ini diawali ketika ada 3 sahabat muslim yang ingin menggulingkan kekuasaan Bani Umayyah ini, yang memang mereka sudah menggalang kekuatan di daerah Khurasan. Mereka adalah Abu Abbas As-Saffar, Abu Muslim Al-Khurasan, dan juga Abu Ja'far Al-Mansur. Mereka bertiga memang sudah bertekad untuk menggulingkan kekuasaan Bani Umayyah yang sudah lama menguasai daerah Damaskus tersebut. Setelah itu akhirnya Bani Umayyah dapat digulingkan oleh mereka bertiga, dan disinilah akhir dari dinasti Umayyah di Damaskus.
Kemudian untuk dinasti Umayyah di Indonesia sendiri terdapat hanya 4 khalifah saja, yaitu Abdurrahman, Hakam, Hisham, dan juga Sulaiman. Mereka hanya berkuasa di daerah Malaysia sekitar 755 sampai 1031 Masehi. Tetapi pada dinasti Umayyah ini, baik Andalusia maupun Damaskus menoreh banyak prestasi, diantaranya perluasan wilayah Islam sampai Afrika Utara, kemudian sampai semenanjung Liberia dan Portugal atau Andalusia itu tadi, dan juga di masa dinasti Umayyah ini, tepatnya pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz, sudah mulai mengadakan pembukuan hadis, dan juga mulai muncul perkembangan ilmu pengetahuan seperti sains, filsafat, bahasa, sastra, dan ilmu nahwu. Kemudian masuk ke dinasti Abbasiyah, di mana dinasti ini didirikan oleh Abu Abbas As-Sofa yang dulunya menggulingkan dinasti Umayyah pada masa Marwan bin Muhammad, yakni khalifah terakhir pada masa dinasti Umayyah di Damaskus. Pada masa dinasti Abbasiyah ini terbagi 5 periode. Pendirinya ialah Abu Abbas As-Sofa. Pada dinasti ini terbagi menjadi 5 periode. Misalnya periode pertama disebut periode pengaruh Persia pertama, karena pada masa ini keluarga Abu Abbas As-Sofa banyak terpengaruh oleh keluarga Barmat, yakni keluarga dari Persia. Salah satunya adalah dia jenderal yang bernama Khalid bin Barmat. Kemudian periode kedua itu adalah periode pengaruh Turki pertama, yang dimana masa ini khalifah hanyalah disebut sebagai pemimpin agama atau sebagai pemegang kekuasaan keagamaan di wilayah dinasti Abbasiyah, karena untuk masalah kepemerintahan, politik, dan militer seluruhnya dipegang oleh orang-orang dari Turki. Kemudian periode ketiga ini adalah masa periode pengaruh Persia kedua, di mana pada periode ketiga ini terjadi perseteruan antara petinggi dari dinasti Abbasiyah, karena pada sebelumnya para petinggi Abbasiyah didominasi oleh orang-orang dari Turki, dan di periode ini khalifah dinasti Abbasiyah yang bernama Al-Muqtadi ingin meruntuhkan para petinggi-petinggi Turki tersebut melalui bantuan dari masyarakat yang berasal dari dinasti Buwaybiyah. Dan
pada saat masa ini juga mulai sedikit tergoncangnya pemerintahan dinasti Abbasiyah karena ketidakstabilannya, yakni perseteruan antara para menteri dinasti Buwayyah dengan petinggi Turki. Kemudian periode keempat yakni periode pengaruh Turki kedua. Jadi pada periode keempat ini, karena pergantian khalifah yang sebelumnya Al-Muqtafi kemudian berganti masa Khalifah Al-Qaim, beliau ini tidak menyukai dominasi dari dinasti Buwayyah sehingga meminta bantuan kembali dari orang-orang Turki, yakni lebih tepatnya dinasti Saljuk yang dipimpin oleh Jenderal Tugrulbek, sehingga dengan bantuan tersebut Khalifah Al-Qaim berharap agar dinasti Buwayyah dapat dihilangkan dari pengaruh terhadap dinasti Abbasiyah itu sendiri. Setelah itu masuk ke periode kelima, dan disinilah dimana akhir dari dinasti Abbasiyah, bertahan sekitar 20 tahun, tetapi karena ada serangan dari tentara Mongol yang dipimpin oleh Jenderal Hulagu Khan, sehingga menyebabkan runtuhnya dinasti Abbasiyah ini. Dan dengan ini ditandainya bahwasanya berakhir sudah dinasti Abbasiyah. Pada masa dinasti Abbasiyah ini, khalifah yang paling terkenal yakni Harun Ar-Rasyid, meskipun beliau hanya memimpin dinasti Abbasiyah selama 1 tahun karena sakit kemudian meninggal, tapi beliau banyak menorehkan prestasi. Diantaranya beliau pandai dalam berpolitik, sehingga beliau dapat menjalin hubungan kerjasama pada kerajaan-kerajaan di daratan Cina. Tidak hanya itu saja, pada dinasti Abbasiyah ini juga mulai muncul lagi ilmu pengetahuan, seperti halnya dalam tata bahasa Arab yang disebut ilmu nahwu lebih dikembangkan lagi. Kemudian di masa ini juga mulai muncul matematika, ilmu kedokteran, dan ilmu fikih. Di antara tersebut juga mulai muncul para ilmuwan-ilmuwan seperti Ibnu Sina, Al-Khwarizmi, Al-Farabi, Al-Kindi. Dan di masa ini juga mulai muncul 4 mazhab yang sebagai acuan panutan umat muslim seluruh dunia, yakni Imam Hambali, Imam Syafi'i, Imam Maliki, dan Imam Hanafi. Dan juga pada dinasti Abbasiyah ini, setiap masa atau periode terbagi beberapa khalifah. Di antaranya pada periode pertama, yakni pengaruh Persia pertama, khalifah di antaranya yakni Abu Abbas As-Sofan, Abu Ja'far Al-Mansur, Al-Mahdi, Al-Hadi, Harun Ar-Rasyid, Al-Amin, Al-Ma'mun, Al-Qasim, dan Al-Wasim. Kemudian pada dinasti Abbasiyah periode kedua, di pengaruh Turki pertama, khalifah yang ada pada periode ini diantaranya
Al-Mutakil, Al-Muntasir, Al-Musta'in, Al-Muqtas, Al-Muqtamid, Al-Mutadir, Al-Muqtadir, Al-Qahir, Ar-Radi, dan Al-Muqtawi. Kemudian dinasti Abbasiyah periode ketiga, yakni periode pengaruh Persia kedua, yaitu Al-Muqtafi, Al-Muti, Al-Ta'i, Al-Qadir, dan Al-Qaid. Pada dinasti Abbasiyah keempat, yakni periode pengaruh Turki kedua, yaitu Al-Qaim, Al-Muqtadi, Al-Mustazin, Al-Mustarsyid, Ar-Rasyid, dan Al-Muqtafi. Dan pada dinasti Abbasiyah periode terakhir, yakni periode kelima, yakni An-Nasir, Al-Zahir, Al-Mustansir, dan Al-Mustasim. Jadi itulah beberapa penjelasan sedikit tentang sejarah peradaban dari dinasti Umayyah sampai dinasti Abbasiyah. Mungkin memang pada masa itu memiliki gaya kepemimpinan tersendiri, tetapi yang perlu kita ketahui bahwasanya perkembangan pada masa itu, terutama pada ilmu pengetahuan, tidak hanya berakhir di musik saja, tapi masih dikembangkan dan bahkan dipakai sebagai acuan hingga masa kini. Sekian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.